Selamat datang di Bapil Kasih Rekomen. Nah, baru nih, coba jelasin. Jadi Kasih Rekomen ini di mana kami merekomendasikan kepada para penonton film-film yang menurut kami itu membekas di hati dan ya spesifik lah gitu. Dan kebetulan di kali ini kita ada 3 film yang menurut kami, Sasha dan gua, itu menyayat hati, jadi kita nggak mau nonton lagi gitu. Kayak sekali banget. cukup lah gitu. Iya, bener. Sekali aja cukup lah nontonnya. Gimana kalau misalnya kita langsung aja mulai ke film pertama, Sa? Film pertama adalah Grave of the Fireflies. Grave of the Fireflies. Jadi film ini tuh mengangkat kisah Perang Dunia Kedua di Jepang. Dan film ini diproduksi oleh Studio Ghibli. Oh, Ghibli? Ya. Oh, oke. Ini Bagus-bagus cukup populer ya. Visualnya. Ya. Dan ini tuh diangkat dari cerita pendek karya Akiyuki Nosaka yang terbit pada 1967. Oke, dan gue sempat baca juga kalau film itu menceritakan kehidupan 2 saudara kandung yang dimana mereka itu yatim piatu hidup, tinggal di Kobe. Grave of the Fireflies juga mengambil latar waktu bulan Juni tahun 1945 yang dimana itu merupakan bulan-bulan terakhir Perang Dunia Kedua. Jadi intens banget tuh filmnya ya. Oke, kalau misalnya gitu kita langsung aja bacain sinopsisnya kali ya buat teman-teman mungkin ada yang belum nonton. Jadi kita bacain sedikit aja nih sinopsisnya. Kalau gitu kita Bapil bersama. Bahas film sama-sama. Grave of the Fireflies dibuka dengan kondisi menyedihkan Seita di stasiun Sanomiya, Kobe, Prefektur Hyogo, sebelum mengajak penonton kembali ke masa lalu. Seita terlihat terbaring di peron dengan pakaian compang-camping dan sekarat karena kelaparan. Hal itu membuat orang yang lewat mengomentari penampilan kotor Seita, sedangkan yang lain menginformasikan pasukan Amerika segera tiba. Pada malam harinya, seorang petugas kebersihan datang dan memeriksa Seita yang ternyata sudah meninggal di sana bersama beberapa gelandangan lainnya. Petugas itu menemukan kaleng permen berisi abu Setsuko dari kantong Seita. Ia kemudian membuang kaleng itu yang memancing begitu banyak kunang-kunang muncul di sekitarnya. Roh Setsuko dan Seita turut terlihat bersama kunang-kunang itu. Kisah pilu keduanya pun dimulai. Seita mulai menceritakan trauma masa lalunya, yakni kembali ke akhir Perang Dunia Kedua selama pengeboman api Kobe oleh B-29 Amerika. Sang ibu yang menderita penyakit jantung mendahului mereka untuk bergegas ke tempat perlindungan. Sementara itu, Seita sibuk mengamankan beberapa hal penting. Seita pun bersama sang kakak digendong untuk pergi ke sana. Belum lagi sempat pergi, serangan udara jatuh di kawasan tempat tinggal mereka. Di saat situasi semakin kacau, Seita melarikan diri ke arah laut dan bersiap menyusul sang ibu di tempat perlindungan. Sayangnya, sang ibu ternyata tak berhasil selamat akibat luka bakar begitu parah. Seita berusaha menyembunyikan kabar duka itu dari adiknya. Mereka pun memutuskan tinggal di rumah bibi yang cukup jauh dan juga mengambil persediaan yang dikubur sebelumnya di rumah. Namun, remaja 14 tahun dan adiknya yang berusia 4 tahun itu lama-kelamaan dianggap jadi beban oleh bibi mereka. Keduanya diusir dan jadi tinggal dalam goa di pinggir danau dengan segala keterbatasannya. Di sanalah Seita dan Setsuko benar-benar hanya memiliki satu dengan yang lainnya. Ketidakberdayaan dan ketidakpedulian rekan senegaranya bakal lebih menyakitkan bagi mereka daripada serangan musuh. Jadi tadi merupakan sinopsis dari Grave of the Fireflies ya. Nah, ini merupakan rekomendasi dari Sasha sebenarnya. Iya, nah, menurut lu Nisha, kenapa Grave of the Fireflies ini lu nggak mau nonton 2 kali? Walaupun gue udah baca sinopsis dan udah lihat trailernya gitu dan udah ngeliat orang ituin filmnya tuh kayak emang sedih gitu. Kenapa sih? Ya karena membekas banget tau. Membekas banget. Nggak mau spoiler ya, tapi emang bener-bener pas gue nonton itu, wah endingnya kayak aduh kasihan banget gitu. Sad ending lah ya. Iya, tapi bahagia karena mereka bahagia. ya itu. Ya menurut kita sad ending tapi menurut mereka tuh bahagia. Bahagia. Gitu. Oh, jadi 2 perspektif gitu ya. Wow, menarik sekali ya. Karena mereka udah nggak sakit lagi kan, udah nggak tersiksa lagi gitu. Lu nonton ini berarti pas masih kecil? Atau waktu pas kapan ya ini ya? Nonton kuliah. kuliah? Oh, oke.
Ya mungkin karena makin dewasa makin paham sama ceritanya gitu, jadi lu kayak gitu, tersayat nggak mau nonton lagi lah gitu. Oke, paham sih. Tapi mungkin karena gue juga belum nonton ya buat ini, jadi ya mungkin gue nanti bakal tonton juga, menarik juga nih sepertinya Grave of the Fireflies gitu. Oke. Film selanjutnya, rekomendasi dari kami, yaitu film yang berjudul Where the Wild Things Are. Where the Wild Things Are ini film yang live action, ini nggak jauh-jauh dari monster sih sebenarnya. Lagi-lagi monster ya, dia sukanya monster. Dengan monster-monsternya gitu ya. Bener. Jadi ya film ini juga sebenarnya adalah adaptasi dari buku dongeng Lawas tahun 63 yang digambar dan ditulis oleh Maurice Sendak dengan judul yang sama. Sedangkan film ini dirilis tahun 2009. Nah ya tadi gue lupa tuh, 2009. Iya, Dan disutradarai oleh Spike Jonze dan Dave Eggers. Kalau gitu gimana kalau misalnya kita, kalau gitu lagi-lagi nih, kita bapil bersama, bahas film sama-sama. Max adalah seorang anak laki-laki biasa yang tinggal bersama kakak dan ibunya. Max adalah bocah 9 tahun penyendiri yang merasa bahwa kakak dan ibunya mulai menjauhi dirinya. Pada suatu hari, Max ingin makan malam bersama ibunya di rumahnya, akan tetapi Max menolak untuk makan karena kesal dengan keadaan yang ada. Dengan cara berdiri di atas meja menggunakan kostum serigala, Max berakting layaknya seorang raja. Ibunya menyuruh Max untuk turun dari meja, tetapi Max masih menolak. Max memutuskan untuk membuat kekacauan di rumahnya sehingga ibunya pun memarahinya. Max pun lari dari rumah secara tergopoh-gopoh dan memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah hutan. Dengan menggunakan sebuah perahu, Max pun berlayar menyusuri lautan dan bahkan sampai harus melawan badai yang sangat dahsyat. Hingga akhirnya Max turun ke sebuah pulau yang dihuni para makhluk-makhluk aneh. Terdapat 7 makhluk saat itu. Di antaranya ada Carol, Ira, Judith, Alexander, Douglas, Bernard, dan juga KW, atau kalau bahasa Indonesianya KW lah ya. Makhluk-makhluk ini mempunyai sebutan tersendiri, yaitu The Wild Things. Para Wild Things awalnya mencoba untuk menakuti Max, tetapi Wild Things justru diancam balik oleh Max. Max mengaku bahwa dirinya mempunyai kekuatan dan keahlian yang para Wild Things ini tidak miliki, bahkan sampai para Wild Things ketakutan. Salah satunya adalah Max mengaku bahwa Max adalah seorang raja. Dari situlah justru Max dijadikan raja dari para Wild Things di pulau tersebut. Max mendapatkan mahkota dan raja dari Carol sebagai simbol bahwa Max adalah seorang raja. I've powers from another land. From ancient times. Don't make me show you. I had to show these Vikings once. Viking? Who's a Viking? Well, they wear horn hats, and they're big. Bigger than all of you. One time they attacked me in my... Max dan para Wild Things akhirnya bermain, bercanda, dan hidup bersama Max, sang raja dari para Wild Things. Keesokan harinya, Max bersama Carol pergi ke sebuah tempat yang terdapat sebuah miniatur bangunan yang menunjukkan harapan bahwa dia ingin sekali penduduk pulau itu mempunyai rumah yang terstruktur dan tertata rapi layaknya miniatur yang telah dibuat oleh Carol. Akhirnya pun, Max bersama para Wild Things mencoba untuk membangun pulau itu menjadi sebuah tempat yang layak dihuni dan terstruktur. Tetapi di samping itu, Max dan Wild Things juga tetap bermain seperti perang tanah yang justru membuat Carol dan KW saling bertengkar karena KW tidak sengaja menginjak kepala Carol. Hingga akhirnya, para Wild Things berpikir kehadiran Max di pulau itu justru memperburuk keadaan. Dari situ pun perlakuan Carol mulai berubah kepada Max. Max bahkan menjadi was-was karena takut apabila Carol mengetahui kebenaran Max dari mimpinya. Setelah momen bahagia hingga momen sedih bersama para Wild Things, Max memutuskan untuk menurunkan tahta rajanya dan kembali ke rumahnya. Wild Things pun yang tadinya senang menjadi sedih dan marah karena harus ditinggal oleh raja baru mereka. Sehingga akhirnya Max berlayar kembali ke rumahnya, dan sesampainya di rumah, ibu Max sudah menyediakan makan malam untuk Max. Jadi tadi merupakan sinopsis dari Wild Things ya teman-teman ya. Mungkin ada yang pernah nonton juga, boleh komen di bawah. Gue gak pernah nonton sih ini. Belum pernah nonton ya? Karena monster. Karena monster. Walaupun monsternya baik sih sebenarnya Tapi tadi.
looks-nya agak terlalu Iya, menyeramkan. memang menyeramkan sih, jujur, memang menyeramkan. Dari ini yang merupakan rekomend dari gue ya teman-teman. Iya, benar, Where the Wild bagus. Things Are. Gue nonton pas bocah waktu itu. Jadi gue mau nanya balik nih. Nah, boleh. Kenapa? Ca? Kenapa menurut lo ini adalah film yang nggak mau lo tonton lagi? Kayak yang membekas di hati lo, kayak kenapa? Oke. Gue ngerasa sebenarnya pas gue bikin skrip ini malah gue jujur pengen jadi nonton lagi. Tapi Oh, memang iya? belum sempet. Oke. Cuma maksudnya, kenapa gue nggak mau nonton lagi? Gue jujur pas nonton film ini nangis gitu. Kan gue nonton masih bocah ya basically. oke. Mungkin 10 tahun, 11 tahun, atau 9 tahun. lupa. Masih nonton bocah. film monster. Ya kan memang saya suka monster dari Oh, dulu iya, dong benar, ya. benar. Dan penasaran nih dengan makhluk-makhluk aneh ini yang bentuknya aneh ini gitu ya. Hybrid misalnya ada kepala kambing Iya, tapi betul. kakinya apa gitu ya. Iya. Tapi sedih banget Kak. Ini film keluarga loh. Karena basically menceritakan tentang anak dan ibu gitu. Seorang anak yang yang harus beradaptasi dengan kehidupan dewasa gitu nanti ke depannya gitu. Oke. Kenapa sedih? Endingnya sih. Oke, jangan spoiler. Endingnya sih. Jangan spoiler. Kalian nonton sendiri kenapa endingnya gitu, walaupun tadi sebenarnya udah ceritain dikit sih. Tapi pokoknya ya pembawaannya itu gue suka banget. Dramanya dapet. Walaupun makhluk-makhluk Banyak maknanya menyeramkan, ya. maknanya tuh Dapat banget ya. di gua yang bocah lah gitu waktu itu. Entah kenapa kok dapet gitu. Nangis gue pas nonton. Kasihan. Gitu teman-teman. Where the Wild Things Are ya, film kedua dari kasih rekomen. Bapil kasih rekomen kali ini. Next ada film apa lagi, Sa? Hachiko. Hachiko berarti Iya. yang ini merupakan film rekomendasi dari Sasha. Nah, Karena ini sedih banget filmnya. gue juga jujur udah nonton. Kali ini gue udah nonton. Dan Iya, memang kan sedih banget kan? sedih. Iya. Apalagi untuk seorang Sasha pasti nangis nih orang nih nonton nih gitu. Iya. Memang sedih. Oke, kan. Tentang apa sih Kesetiaan seekor Hachiko Hachiko ya. kepada pemiliknya gitu. Iya. Ya. Gimana kalau misalnya kita bacain sinopsisnya dulu kali ya? Oke. Kalau gitu kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Three dog because they never really knew where he came from. And that's where their story began. Hey, buddy, you lost? One chance encounter. He was at the train station. Just thought you'd bring him home and talk me into keeping him. Tomorrow morning, we'll find out exactly where he belongs. Became Dad, I love him. a miraculous story. Does he have a name yet? Yes, he does. Temporary guest. Go ahead, go ahead. Film ini dimulai ketika seorang siswa sekolah bernama Roni sedang mempresentasikan tentang tokoh pahlawannya. Berbeda dengan siswa lainnya, Roni menceritakan tentang anjing kakeknya yang bernama Hachiko. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, anjing tersebut tiba di Amerika setelah dikirim dari Jepang. Namun ketika tiba di stasiun, anak anjing itu lepas karena kandangnya terbuka hingga seorang dosen bernama Parker Wilson menemukannya. Karena suka pada anjing tersebut, pada pandangan pertama, Wilson langsung membawanya ke rumah meskipun istrinya keberatan. Hingga bertahun-tahun berlalu, hubungan Wilson dan anjingnya yang diberi nama Hachiko tersebut menjadi semakin dekat. Setiap Wilson berangkat kerja, Hachiko selalu mengikutinya ke stasiun kereta api dan tidak akan pergi sebelum majikannya tersebut pulang kerja. Pada suatu hari, Wilson harus menemui ajalnya sebelum kembali ke stasiun tempat di mana Hachiko selalu menunggu kedatangannya. Hachiko yang setia menunggu Wilson pulang kerja, saat itu tidak mendapati majikannya dan tetap menunggu di balik tebalnya salju. Mengetahui bahwa Hachiko masih menunggu Wilson yang tidak akan kembali, akhirnya Michael, menantu Wilson, menjemput Hachiko. Michael mencoba untuk menjelaskan pada Hachiko bahwa majikannya telah tiada. Namun anjing tersebut sama sekali tidak mengerti dan tetap kembali ke stasiun menunggu Wilson. Nah, tadi merupakan sinopsis dari Hachi, A Dog's Tale ini ya judulnya ya, yang itu ya. Nah, kenapa nih buat lu ini lu nggak mau nonton lagi? Toh gue juga udah pernah nonton sebenarnya, tapi gue pengen tahu dari perspektif lu. Karena ini kan kisah nyata. Yes, bahkan ada itunya ya, Iya. tugu yang di Jepang tau kan?
Tahu nggak? Ada patungnya. Ada patung Hachiko-nya, jadi dibuat patung nih. Ya, saking ininya. Setianya, jadi nunggu tuannya tuh selama Pulang kerja. jadi 10 tahun dia nunggu di situ. Ya. Jadi kayak ada banyak versi, tapi di situ gue baca versi yang nggak tahu ya, pokoknya di situ dia Banyak versi sih. banyak versi ceritanya. Jadi gue ngambil jadi si Hachiko itu pernah kan tuannya mati, meninggal ya. Meninggal. Terus dia nunggu, abis itu dia diadopsi lagi sama orang lain gitu. Tapi dia tetap aja pergi ke stasiun nunggu tuannya. Yang sama yang dulu ya. Kebiasaan si Hachiko itu lah ya. Iya. Jadi banyak versi sebenarnya. Tapi gua ngambil versi yang ini karena gua nonton ini. Tapi maksudnya kenapa lu udah nggak mau nonton lagi gitu? Sedih gitu. Sedihnya kenapa? Karena gue selesai nonton itu emang bener-bener Iya sih. kayak karena kisah nyata kan, kisah nyata dan anjing gitu. Iya. Man's best friend lah kan kalau itu. Ya, jadi kayak udah kisah nyata terus sedih banget, jadi kayak sesek banget sumpah. Ya, oke. You don't have to wait anymore. He's not coming back. Based on a true story. One dog's loyalty inspired a town Is that the dog that I've been hearing so much about? to discover friendship can last forever. Every day, come, same time, same. Jadi tadi merupakan 3 film dari kami. Bapil kasih rekomen episode pertama Iya, ya. Tadi benar. coba absen ada Grave of the Fireflies. Itu Terus merupakan ada, rekomendasi dari Caca. Aku. Dan kedua, Where the Lost Things Are, itu rekomendasi dari gue. Dan Hachiko, itu sebenarnya kita berdua udah nonton. Ya, jadi, yang mana yang menurut teman-teman di sini menyedihkan, yang paling menyedihkan dari Iya. 3 film itu boleh komen Siapa di tahu bawah. kalian udah pernah nonton Udah pernah kan nonton, ya? dan nggak mau nonton lagi mungkin kayak kita gitu kali ya. Saking sedih banget Saking ya. sedihnya. Iya, benar. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Bapil kasih rekomen. Dah. Bye.